Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang Reading Comprehension Section yang merupakan section ketiga dan terakhir dari tes TOEFL. Jadi bentuk soal dari Reading Comprehension Section itu seperti ini. Jadi teman-teman akan disuruh untuk membaca beberapa teks. Nah, di masing-masing teksnya itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, ini contohnya ada pertanyaan ini ya. Ini jumlahnya biasanya lebih dari 4. Ini hanya contoh saja. Nah, pertanyaan di dalam reading comprehension itu dia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reading comprehension question, dan yang selanjutnya adalah vocabulary question. Reading comprehension question itu berarti pertanyaannya menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan bacaannya itu. Contohnya di sini, the most appropriate title for this passage is. Nah, dia menanyakan tentang topik dari passage yang di atasnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, what is stated in the passage about Smith's term paper? Berarti dia menanyakan tentang Smith's term paper itu bagaimana. Nah, kita pilih pilihan jawaban yang benar. Kalau vocabulary question itu pertanyaannya menanyakan sinonim dari kosakata yang dipilih. Kosakatanya itu kosakata yang ada di dalam teks. Jadi contoh pertanyaannya adalah the word develop in line 3 could be best replaced by. Nah, ini kita disuruh untuk mencari sinonim kata develop yang berada di barisan ketiga di teks itu. Nah, menurut kalau develop yang ada di line ketiga ini, dia artinya yang mana? Sebagaimana yang kita tahu bahwa satu kata di dalam bahasa Inggris itu biasanya memiliki banyak makna. Nah, makna yang mana yang cocok itu merupakan makna yang dipakai oleh teksnya itu. Jadi jangan makna yang lainnya. Kemudian ini ada general tips bagaimana mengerjakan reading comprehension section. Yang pertama adalah kenali petunjuk pengerjaan soal. Kemudian saat pertama membaca teks, bacalah secara sekilas. Kemudian lihat pertanyaan dan carilah jawaban dari pertanyaan tersebut di teks dengan membacanya secara detail. Jadi untuk yang tips yang kedua ini, itu kita disuruh untuk membaca teksnya 2 kali. Pembacaan yang pertama itu kita membacanya secara sekilas saja untuk mendapatkan topik secara umum di dalam teksnya itu. Kemudian setelah membaca sekilas, kita sebaiknya langsung melihat pertanyaan yang mengikutinya, kemudian mencari jawabannya. Nah, untuk pembacaan yang kedua itu pas kita mencari jawaban dari pertanyaan itu. Jadi pembacaan yang pertama secara sekilas, pembacaan yang kedua itu secara detail. Tips yang ketiga, jangan menghabiskan waktu terlalu lama untuk membaca teks secara mendalam. Nah, biasanya teman-teman itu akan merasa terburu-buru untuk mengerjakan reading comprehension karena waktunya itu hanya 55 menit dan teksnya itu ada beberapa, dan vocabulary-nya tentu saja vocabulary yang advance. Jadi kalau teman-teman baca teksnya dan tidak paham, itu jangan dikejar, artinya jangan dibaca lagi secara mendalam, langsung saja baca pertanyaannya dan mencari jawabannya di dalam teks. Kemudian jangan meninggalkan jawaban yang kosong, tandai jawaban yang masih ragu. Usahakan untuk memiliki waktu sisa untuk mengecek apakah terdapat soal yang terlewati atau untuk memikirkan kembali jawaban yang masih ragu. Begitu. Nah, di sini kita tidak akan mempelajari tips-tips di dalam reading comprehension itu seperti apa. Tidak seperti
video-video section sebelumnya, yaitu listening dan structure and written expression, yang terbagi menjadi beberapa tips. Tetapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal di dalam reading comprehension secara umum. Jadi soal di dalam reading comprehension ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah soal yang menanyakan sesuatu yang general dan soal yang menanyakan sesuatu yang spesifik. Kalau ada soal yang menanyakan sesuatu secara general, berarti jawabannya itu dia ada di seluruh teks ini. Artinya teman-teman harus membaca dari awal sampai akhir dan menyimpulkan sendiri untuk mengetahui jawabannya. Contohnya di sini ada pertanyaan, what is the author's main purpose? Apa tujuan utama dari penulis teks ini? Nah, ini tidak bisa kita temukan di paragraf 1 saja, paragraf 2 saja, atau paragraf 3 saja. Tetapi kita harus membaca keseluruhan teks ini, terus kemudian membuat kesimpulan, dan lalu memilih pilihan jawaban yang paling benar. Kemudian contoh soal yang menanyakan sesuatu yang spesifik itu seperti ini. Green algae is generally found bla 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 bla, gitu kan. Nah, di sini ada kata green algae. Kita tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Kita cukup mencari paragraf yang memuat kata green algae ini. Nah, di sini green algae ini dia dibahas di paragraf ketiga. Nah, jadi untuk menjawab soal ke-6 tidak perlu membaca dari awal sampai akhir, tapi cukup membaca paragraf yang ketiga saja. Jadi nanti teman-teman akan lebih menghemat waktu. Untuk menjawab soal vocabulary question itu sama dengan bagaimana cara menjawab untuk specific question. Nah, di sini terdapat kata coating. The word coating in line 10 could best be replaced by. Kita disuruh mencari makna lain dari coating ini yang dia terdapat di line ke-10. Oke, kita cari line ke-10. Nah, ini green coating. Nah, coating di kalimat ini, di dalam paragraf ini, itu maknanya apa? Jadi kita tidak perlu membaca dari awal sampai akhir, cukup langsung saja lihat kata coating di line ke-10, kita langsung cari ke line 10, kemudian langsung membaca kalimat atau kata-kata di sekitar kata yang kita cari ini. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.